warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas E3 Teknik Mesin akan membuat tugas video, yaitu percobaan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai masuk ke video inti, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zidan Fajar Ilham, NIM 240514603438. Saya Nahlul Nabil dengan NIM 240514606355. Saya Ramadhani Adrian Putra dengan NIM 240514604136. Saya Muhammad Zaki Asekaf dari Offering E3 dengan NIM 240514600709. Saya Yasiel Ruparakata dari E3 dengan NIM 240514604244. Jadi kami berlima akan mencoba membuat percobaan menyatukan air dan minyak menggunakan deterjen. Langsung aja masuk ke videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi di mana minyak dan air tidak dapat bersatu atau bercampur. Seperti kita mencuci piring berminyak atau membersihkan noda pada pakaian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sifat antara air, yaitu yang terdapat polar, dan minyak, yaitu non-polar, yang menyebabkan kedua zat ini saling tolak-menolak. Namun dengan bantuan deterjen, proses pencampuran ini menjadi mungkin. Deterjen mengandung molekul surfaktan yang memiliki sifat unik. Satu bagian molekulnya larut dalam air hidrofilik, sementara bagian lainnya larut dalam minyak atau lemak hidrofobik. Sifat ini memungkinkan deterjen untuk menghubungkan air dan minyak, menciptakan emulasi yang stabil. Standby. Melalui eksperimen sederhana ini, kita akan mempelajari cara kerja deterjen dan memahami lebih dalam penerapan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat bagaimana deterjen dapat mencampurkan minyak dengan air, kita dapat lebih menghargai peran kimia dalam aktivitas rutin seperti mencuci dan membersihkan. Kembali lagi dengan saya Zidan. Jadi, contoh emulsi dalam kehidupan sehari-hari pada makanan yaitu mayones, emulsi minyak dalam air dengan pengemulsi seperti kuning telur. Lalu ada juga susu, lemak terdispersi dalam air. Dalam produk kecantikan itu ada lotion, yaitu emulsi minyak dan air untuk melembabkan kulit. Pada kategori industri itu terdapat minyak pelumas, cat, dan obat-obatan cair. Oke, untuk percobaan kali ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan yang sederhana dan bisa kamu temukan di rumah atau di laboratorium kampus. Seperti 2 gelas botol bening atau gelas bening, minyak goreng secukupnya, air biasa secukupnya, deterjen cair,
untuk mengaduk bahan-bahan tersebut. Lalu setelah dijelaskan bahan-bahan oleh teman saya, dua botol ini kita masukkan dengan air volume yang sama. Kenapa kita memakai dua botol? Karena kita akan membuat dua percobaan bagaimana botol ini diisi dengan minyak dan botol ini diisi dengan minyak ditambah dengan deterjen. Lalu bisa kita lihat dalam percobaan pertama, bisa dibuktikan bahwa air dan minyak itu tidak bisa bersatu seperti aku dengan kamu. Nah, mengapa tidak bisa bersatu? Karena yang sudah dijelaskan tadi, air dan minyak memiliki perbedaan molekul. Karena minyak tidak sepadat air, maka minyak akan selalu mengapung di atas air seperti ini. Kita akan lanjut ke percobaan berikutnya. Lalu, tidak lupa, pada percobaan ini deterjen adalah sebagai zat emulgator atau zat emulsi. Nah, kita akan coba menyampurkan deterjen ini dengan botol ini. Oke, seperti yang terlihat, deterjen sudah kita tuangkan di sini. Lalu kita aduk setelah beberapa menit. Apa yang akan terjadi pada percobaan kita ini ya guys ya? Kita sudah cukup mengaduk, ini agak lama ya. Oke, bisa dilihat penampakan ini tidak ada air dan minyak seperti tadi ya teman-teman. Lihat itu, tidak ada minyak. Kan yang tadi itu di sininya ada minyak ya guys. Nah, sekarang itu tidak ada. Nah, mengapa deterjen cair bisa menyatukan air dengan minyak? Karena ini adalah reaksi emulgator, yaitu reaksi yang bisa menggabungkan minyak dan air. Karena ada dua molekul. Karena deterjen itu mempunyai dua molekul, yaitu hidropolik dan yang suka air dan non hidropolik yang tidak suka air. Makanya ini itu bisa menyatu. Terbukti bahwa air dan minyak bisa bersatu. Jadi, setelah dilakukan percobaan barusan, saya akan menjelaskan mengenai proses emulsifikasi. Di sini, ketika SLS atau deterjen ditambahkan ke campuran minyak dan air, molekul SLS membentuk struktur misal seperti gambar di bawah, yang terdiri dari struktur kepala sulfat hidrolik yang tetap berada di air, dan juga rantai akil hidrolik yang menempel pada minyak. Lalu selanjutnya adalah persamaan reaksi kimia emulsifikasi deterjen atau SLS. Struktur molekul SLS rantai alkil panjang dalam kurung C12H25 dalam kurung bersifat hidrofobik larut dalam minyak. Gugus sulfat OSO3 bersifat hidrofolik dalam kurung larut dalam air. Ion natrium Na+ membantu menjaga keseimbangan muatan. Bentuk umum dari proses ini yaitu persamaan reaksi kimia emulsifikasi SLS. Bentuk umum dari proses ini yaitu minyak ditambah C12H25OSO-3Na+ ditambah H2O
diteruskan menjadi emulsi minyak dalam air. Reaksi ionik SLS dalam air. Ketika SLS larut dalam air, SLS akan terionisasi menjadi C12H25OSO3Na C12H25OSO-3 ditambah Na+. Dan ketika reaksi ionik SLS dalam air akan terionisasi menjadi proses emulsifikasi. Ketika SLS ditambahkan ke campuran minyak dan air, molekul SLS membentuk struktur misel dengan mekanisme persamaan terakhir, yaitu interaksi ketika dengan minyak. Interaksi minyak ditambah C12H25OSO-3 misel atau minyak dikelilingi oleh molekul SLS seperti gambar di samping. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang surfaktan. Surfaktan adalah senyawa yang memiliki tingkat hidrofilisitas dan hidrofobisitas dalam sistem campuran. Fase nonpolar dan fase polar membutuhkan surfaktan agar dapat bercampur. Surfaktan bekerja dengan molekul yang memiliki perbandingan tingkat hidrofilisitas dan hidrofobisitas yang sesuai. Skala perbandingan ini dikenal sebagai hydrophilic lipophilic balance atau HLB, yang menjadi dasar dalam memilih jenis surfaktan. Surfaktan membantu menurunkan tegangan antarmuka antara butiran minyak dan air. Surfaktan memiliki beberapa jenis, yaitu surfaktan anionik yang bermuatan negatif dalam larutan berair, seperti contoh sodium oleat dan sodium lauryl sulfat. Yang kedua, surfaktan kationik yang bermuatan positif dalam larutan berair, seperti benzalkonium klorida. Yang ketiga yaitu surfaktan non-ionik yang bermuatan netral dalam medium berair, seperti sorbitan esters dan sponge. Yang terakhir yaitu surfaktan amfolitik yang memiliki gugus kation dan anion bergantung pada pH medium, seperti lecitin. Emulsi memiliki beberapa tipe yang dapat dibedakan dalam menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Emulsi minyak dalam air atau oil in water, di mana fase dalamnya adalah minyak dan fase luarnya adalah air. Yang kedua yaitu emulsi air dalam minyak atau water in oil, dengan fase dalam berupa air dan fase luar berupa minyak. Yang terakhir yaitu emulsi ganda atau multiple emulsion, seperti oil in oil dan water in oil in water. Lalu selanjutnya adalah penerapan emulsi deterjen dalam sehari-hari. Selain penerapan emulsi yang sudah kita praktekkan, ada juga contoh emulsi dalam deterjen sehari-hari, yaitu yang pertama mencuci piring. Sabun cuci piring mengandung deterjen yang mampu mengemulsikan minyak dan lemak yang menempel pada peralatan makan. Minyak yang sebelumnya tidak larut dalam air akan terperangkap dalam misel dan terangkat saat dibilas. Yang kedua yaitu mencuci pakaian. Saat kita mencuci pakaian yang terkena noda minyak, deterjen membantu mengangkat noda tersebut dari serat kain. Molekul deterjen membentuk misel di sekitar minyak atau lemak, sehingga noda dapat terdispersi dalam air dan mudah dibilas. Dan yang selanjutnya yaitu sabun mandi dan sampo. Sabun mandi dan sampo mengandung deterjen yang membantu mengemulsikan minyak alami dan kotoran dari kulit dan rambut.
Ini memungkinkan minyak dan kotoran terangkat dengan mudah saat dibilas dengan air. Penggunaan emulsi deterjen dalam bidang teknik mesin. Dalam bidang teknik mesin, emulsi deterjen memiliki berbagai fungsi penting terkait dengan proses perawatan, pembersihan, dan operasi mesin. Berikut adalah beberapa aplikasi spesifik emulsifikasi deterjen. 1. Pembersihan komponen mesin. Degreasing atau penghilang gemuk dan oli. Emulsi deterjen digunakan untuk menghilangkan oli, lemak, dan residu minyak dari permukaan komponen mesin seperti blok mesin, roda gigi, dan bearing. Misel yang dibentuk oleh deterjen membantu menangkap minyak dan memungkinkan komponen dibersihkan dengan air. Lalu selanjutnya adalah pembersihan rutin mesin. Pada perawatan berkala, deterjen digunakan untuk membersihkan komponen mesin agar tetap dalam kondisi optimal. Ini mencegah penumpukan oli atau kotoran yang dapat mengganggu kinerja mesin. Nah, itulah percobaan kita hari ini tentang zat emulgator. Percobaan ini menunjukkan bahwa meskipun air dan minyak tidak bisa bersatu secara alami, tetapi kita bisa menggunakan ilmu kimia untuk menggabungkan kedua zat tersebut. Semoga bermanfaat video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share ke teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk mencoba percobaan ini di rumah kalian masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Nalu Nabil. Saya Muhammad Zidan. Saya Ramadan. Saya Muhammad Zakia Syaikaf. Saya Yaskil Rumaranata. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.